Saya akan membacakan 2 Tawarik pasal 15. Demikian firman Tuhan. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyerah yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang,
sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Demikian firman Tuhan. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Silakan dilanjutkan Pak Apul. Baik, saya lanjutkan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Pak Apul, suaranya tidak kedengaran. supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemudian kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih kepada para lektor, Pak Apul dan Bu Ayu yang sudah membaca Alkitab pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan Renungan Embun Pagi oleh Dr. Joseph Paul Zhang, Gembala kita dengan judul Prabu Dasamuka. Kepada Pastor Paul, silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru bagi kita semua yang selalu menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah bilang cukup Tuhan, aku capek. Jangan saudara ya, bilang Tuhan, Tuhan engkau kekuatanku, Tuhan engkau perlindunganku, Tuhan engkau yang menyegarkan jiwaku. Bilang gitu saudara ya. Saudara, kita mau cerita Prabu Dasamuka ya. Prabu Dasamuka itu ceritanya dalam dunia pewayangan itu, dalam mitologi Hindu ya, adalah orang yang kalau dipotong kepalanya bisa tumbuh lagi. Namanya apa? Dek, blastema.
Blasfema. Ya bisa blasfema ya. Bisa meregenerasi sel kayak salamander itu loh. Ya salamander kalau tangannya diputus, bisa tumbuh lagi tangan saudara ya. Kepalanya diputus tumbuh lagi kepala gitu ya. Ngeri ya. Kalau ada orang begitu mah ngeri kali saudara ya. Dipenggal keluar lagi. Wah, kalau saya begitu dipenggal sama orang-orang Islam itu keluar terus saudara ya. Orang Islam giladen, saudara, kami giladen. Tetapi kalau itu karaktermu, saudara, sudah dipangkas sama Tuhan, tumbuh lagi pemarah, ya pangkas yang cabul-cabul lagi, ya repot, saudara. Jangan sampai kamu regenerasi hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu, bisa kemampuan meregenerasi hal-hal yang buruk, ya kan? Medeni, saudara. Kalau kamu yang nggak sabaran, ya kan? Sudah saya cungkil matanya, Tuhan. Buat lagi saudara buat ngintip orang mandi, cungkil lagi buat ngintip lagi saudara istri tetangga, udah dicungkil lagi medeni saudara. Ya kan disuruh cungkilah matamu katanya saudara ya, udah cungkilah matamu, maksudnya kayak si Dajjal cungkil mata satu supaya kamu matanya cuma satu, kamu fokus sama Tuhan. Tapi kata orang Islam Dajjal mata satu itu jahat saudara ya, padahal di dalam firman Tuhan matamu satu itu lebih baik daripada kamu matamu dua masuk neraka. Lebih baik matamu satu tapi masuk surga. Tapi jangan nanti mana satu tumbuh lagi buat ngintip lagi orang mandi, tumbuh lagi buat ngintip istri tetangga, buat ngintip lagi ngeliat hal yang jahat. Ya hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, saudara ya, betul lagi. Dasar muka blasfema, saudara ya, kepala keluar lagi, hawa nafsunya udah dipangkas keluar lagi. Ya serem, saudara. Yang dimaksud ketika Paulus bilang, tapi kami diperbaharui dari sehari ke sehari sampai kita serupa dengan Kristus. Itu bukan tumbuh hal yang sama, bukan saudara. Tapi diperbaharui, ya makin lama makin mulia, makin lama makin kelihatan. Ketika kamu dari manusia lamamu, dari sifat lamamu yang tidak baik, ya tapi tiap hari ya Tuhan semakin bawa kamu diperbaharui sampai kayak Kristus. Bukan blasfema itu saudara, bukan seperti Prabu Dasamuka. Kan, saudara, kalau daginganmu sudah dipotong, ya sudah biarkan, jangan dipasang lagi. Ya, ini kamu jadi zombie nanti. Kalau kecabulanmu sudah dipotong, jangan dicariin lagi. Aduh, kemana aku naruh CD bokepnya di mana ya? Buang, bakar saudara. Supaya jangan disimpan. Kalau disimpan kamu nyariin lagi nanti. Siapa di sini masih suka nyimpen di gambar-gambar nggak baik? Ya, buang. Kalau kamu simpen, kamu nanti nyari lagi. Iya, kok tahu lagi pengalaman pribadi, saudara. Simpen nyariin lagi, buang. Kalau buang nyarinya susah. Kalau kamu simpen nyarinya susah, cari lagi. Kalau kamu pemarah, saudara, buang. Jangan balik lagi ke sana lagi. Tadi saya baru diserempet, saudara ya. Lagi duduk main manis-manis, ya berhenti, kita lagi ngantri mau nyuci mobil, ini ada cewek satu, nggak tahu orang mana, mundur, enak saja duduk, begitu saudara ya. Sampai tak langsung nih, biasanya saya marah kalau gitu, saudara, saya nggak senang, biasanya saya marah. Tapi tadi kok nggak marah ya, heran ya saudara ya. Kenapa nggak marah ya? Saya lupa, saudara ya. Biasanya saya marah, saudara ya. Terus menurutku gitu ini. Ya, kita nggak tahu ya kenapa bisa begitu. Ya kan? Jangan dikit-dikit marah kan. Ya biarin saja. Mobil masih bisa jalan, pintunya masih bisa dibuka. Mobilnya masih bisa jalan, pintunya masih bisa dibuka. Kenapa masih marah? Ada asuransi juga kan. Dia juga tanggung jawab, kasihkan SIM-nya. Ya kenapa harus marah-marah? Padahal sebelumnya saya baru disalib 2 kali ngantri nyuci mobil, saudara. Saya tadinya mau marah, saudara ya. Cuma tak pikir, ya nggak apa-apa, saya juga nggak buru-buru. Sebenarnya tak omongi, jangan gitu lain kali. Ya, saya nggak marah tadi. Biasanya tak marahin, tak omelin biasanya. Ini Arab satu ya. Biasanya tak omelin, tak bentak biasanya. Tapi kali itu nggak apa-apa, karena saya juga nggak buru-buru. Saya juga bisa sambil nyedotin debu ya segala macam, saudara ya. Ketika kita
tiap hari datang sama Tuhan Yesus, ya, maka dari sehari ke sehari kita akan diperbarui, saudara. Kalau kamu datang pada Yesus, yang temper tetap temper, yang cabul tetap cabul, yang pelit tetap pelit, ya, yang nggak sabaran tetap nggak sabaran, yang dengki tetap dengki, saya yakin kamu belum datang sama Tuhan Yesus, saudara. Kalau kamu datang pada Tuhan Yesus, dari sehari ke sehari pasti kamu akan diperbarui. Tapi Pak, saya sudah lupa datang pada Tuhan Yesus setiap hari berdoa. Berdoa tidak akan mengubah karaktermu, saudara. Berdoa tidak akan mengubah karaktermu. Puasa Pak, puasa tidak akan mengubah karaktermu. Kamu puasa, kamu berdoa tidak akan mengubah karaktermu, saudara. Nyatanya tuh dukun juga puasa, cabul yang cabul tetap cabul, saudara. Ya, dukun kan puasanya bawa-bawa belum tentu loh, saudara ya. Dukun itu puasanya beneran. Kalau bilang muti beneran. Kalau bilang 7 malam, ini cabul tetap aja cabul. Ya, orang cabul, orang pemarah. Kamu pikir orang Islam itu puasa tambah sabar gitu, saudara? Tambah lalim kan? Nyatanya kan terbukti kan? Makanya kita bikin puasa lalim Islam kejang-kejang semua, itu satu Indonesia mau bunuh saya. Terbukti puasa itu nggak bikin kamu tambah bener, saudara. Terbukti itu kan, sudah buktikan kasus saya kan. Kamu puasa nggak bikin tambah bener, tambah edan. Lapar soalnya kan. Kamu pikir kamu berdoa jenggang-jengin terus kamu tambah sabar gitu, saudara. Enggak. Apa yang membuat kita jadi tambah sabar? Apa yang membuat karakter kita jadi berubah? Apa yang membuat kita jadi semakin serupa dengan Kristus? Ketika kita sudah datang pada Tuhan Yesus, kita kan pengennya langsung dirubah. Wow. Kalau kesaksiannya orang-orang kan, tadinya pemarah, sekarang datang sama Yesus nggak marah. Bulan promosi, saudara. Bulan apa? Promosi. Diskon marahnya. Ingat-ingat, saudara ya. Persis saya lagi pacaran sama Ana. Oh, dulu kamu perhatian begini begitu. Saya ini orang marketing yang bulan promosi. Bulan promosi. Biasa, saudara ya. Apa yang membuat kita jadi berubah? Yang membuat kita berubah adalah ketika kita datang pada Tuhan Yesus disertai dengan penderitaan. Stop, nggak cuma penderitaan, saudara. Penderitaan juga tidak akan mengubah karaktermu. Penderitaan itu hanya memunculkan karakter aslimu. Ya, 3 tahun yang lalu sudah ngomong ya, bolak-balik ya, selama setahun ya. Penderitaan badani, penderitaan di dalam hidupmu itu, ya, banyak utang, putus pacar, diselingkuhi, apalagi, saudara. Sebutlah semua penderitaanmu. Korengan, kopokan, itu kan juga penderitaan. Lapar, itu juga penderitaan. Semua penderitaan tidak akan mengubah karaktermu. Semua penderitaan itu hanya memunculkan karakter aslimu. Ya. Saudara, kalau mau ngecek orang, dulu saya sering bolak-balik ya. Kalau kamu pengen tahu karakter orang ini, lagi nyetir mobil, saudara. Waduh, keluar aslinya tuh, saudara ya. Sudah. Wah, ini berarti orang sudah seruduk nih. Ya, saudara ya. Nyetirnya mantep, set. Nah, ini berarti ini orang mantep nih. Ya kan? Kan orang nggak sadar, kan orang lagi setir itu karakter aslinya dia keluar. Karakter asli. Kenapa di dalam tekanan? Ya, dalam tekanan karakternya orang, karakter asli orang. Ya kan? Kalau kamu lagi ditagih utang, karakter aslimu yang penakut keluar tuh. Siapa sih pecundang? Kalau ditagih utang sama yang galak, kamu cepet-cepet membayar. Kalau yang nagih utang baik-baik, malah kamu yang galak, saudara. Nah, itu kelihatan tuh karakter aslimu. Berarti memang kamu dasarnya pecundang. Iya kan? Kalau ditagih sama yang galak-galak gede-gede, tatonan, sudah serem, kamu cepet-cepet bayar, ketakutan, kamu kencing-kencing kamu. Begitu yang nagih itu baik, ramah, wah kamu yang galak, saudara. Dibentak, diusir sama kamu. Kelihatan tuh karakter aslimu. Satu, ya kan? Kalau kamu lagi putus pacar, ya kan? Terus kamu dendam, saudara ya, diselingkuhi, kamu dendam. Ya, nah itu karakter aslimu tuh, pendendam. Ya, ketika kamu lagi difitnah, marah ngamuk-ngamuk, saudara ya. Oh, jangan sebut nama saya.
si hotang, kalau kamu nggak saya sembelih malam ini, saudara. Wah, misalnya saudara ya, kelihatan tuh karakter aslinya tuh. Di dalam semua tekanan, di dalam semua penderitaan, watak asli kita itu keluar. Ya, saudara ya. Lalu setelah watak asli itu keluar, kita sadar, udah, aku ternyata begini ya. Nah, kamu datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, ini watak asliku keluar nih Tuhan. Setan metu manifestasi, saudara. Penderitaan badan nih, penderitaan di dalam hidupmu memunculkan, memanifestasikan semua setan-setan itu, saudara. Ketika setan-setan itu keluar, kamu sadar, kamu jangan bela diri, akui saja. Langsung kamu tengking. Udah ngajarin mata capul, tengking, saudara. Rumah lu masih muda, waduh, masih berfungsi semua ya, nggak bisa begitu. Kamu sudah tahu capul. Dalam nama Yesus, dan saudara, dalam nama Yesus kudurmu peyang. Akui saja, ya saudara, jangan berdalih-dalih. Kamu nggak sabar, kamu dengki, kamu bilang Tuhan, ternyata aku masih pemarah Tuhan. Saudara, kalau saya habis marah, saya nyesel saudara, setiap waktu berkali-kali, Tuhan kenapa aku mesti marah ya Tuhan ya? Aduh, kenapa mesti marah ya Tuhan? Kenapa ya? Saya selalu begitu ya. Dan saya selalu mengakui, Tuhan aku marah. Kenapa mesti marah ya? Lu akui saja memang marah, memang gak baik kok. Nah, setelah kita mengakui, di dalam tekanan itu, muncul aslinya kita, dan kita akan diperbaharui. Itu yang namanya dibarui, saudara. Terus, ya, makin lama. Karena kita mengakui. Sehingga kita selalu sadar, sebentar, jangan marah. Sebentar, nggak usah kegeeran. Sebentar, nggak usah ngambek. Karena kita mengakui, dan kita tidak berdalih-dalih. Ya, baru kalau masalah itu terlalu besar, terlalu berat bagimu, kamu puasa bukan supaya kamu jadi sakti. Puasa itu kamu, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Ingat ya, puasa tidak membuat karakter orang jadi baik. Puasa membuat kamu peka telingamu, tetapi tidak menjadi kamu jadi baik. Yang membuat jadi baik ketika kamu mengakui, ketika karaktermu itu yang asli keluar, kamu akui kamu salah. Kamu akui semua dan kamu tolak di dalam nama Yesus semua karakter yang tidak baik. Serahkan, sembelih. Besok kamu metanoia, diperbaharui. Kenapa aku mesti marah ya? Kan sebetulnya ujung-ujungnya juga mendatangkan kebaikan. Terus bikin metanoia. Kamu mencari sebuah metanoia di kepalamu. Perubahan akal budi. Kamu ngerti, ngapain aku jadi iri sama orang? Dia punya jalan sendiri, sawang sirawa, kenapa aku harus iri? Kalau kamu cabul, kamu tahu bagaimana supaya jangan cabul. Kok ada, kamu cepat cari kesibukan. Kalau kamu, nggak sabaran, stop, tarik nafas. Kenapa aku nggak sabar ya? Kalau kamu pendendam, stop. Kenapa aku harus dendam ya? Jadi gak enak kan? Kamu membuat sebuah metanoia, makanya dengarkan firman Tuhan tiap hari. Ya, dengarkan firman Tuhan setiap hari supaya kamu sehat. Itu ya. Maka kamu akan diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi penderitaan itu baik. Kata 1 Petrus berkata, orang yang sudah mengalami penderitaan badan ini tidak berbuat dosa lagi. Ya, kalau orang sudah menderita badan ini, dia tahu, dia akui, ya semua keluar watak jeleknya dia, lalu dia minta pengampunan. Tuhan ampuni aku marah, Tuhan ampuni aku nggak sabar, Tuhan ampuni aku berusaha kerusuh. Ya lama-lama kamu akan diperbarui terus lihat dan makin cepat, makin kamu metanoia. Ya, ada rema, ada logos, ada rema. Makin kamu dirubah cepat karena kamu ada pengakuan di dalam penderitaan itu. Tanpa penderitaan karaktermu yang asli tidak keluar. Dan kamu tidak pernah tahu kalau kamu ternyata buruk sekali. Ya, sampai itu terjadi. Waduh, udah kasar saudara. Sekarang kalau ada penderitaan, karakter mana yang mau keluar. Kamu langsung sadar kalau begitu ada fitnah, ada masalah, ada apa, kamu langsung apalagi yang mau keluar nih. Karakter mana aku yang keluar yang masih belum baik.
diperbaharui dari sehari ke sehari. Tuhan Yesus memberkati.